pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kadang kita nggak mau mengerti, kadang kita tidak memahami. Ibadah online akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus saksikan dan jangan lupa percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengantar kepada kita untuk menerima janji-janjinya. Bulan ini kita bicara tentang bulan pemberian. Kiranya saudara bisa mendengar khotbah demi khotbah dan sudah diberkati. Jika sudah diberkati, jangan lupa subscribe, like dan komen, bagikan, share kepada teman-teman kita supaya kita mengalami terus. Dan saya rindu kalau saudara berkenan bisa beribadah onsite bersama dengan kami di GSDA Cendrawasih, Jalan Cendrawasih Raya nomor 60. Kiranya semuanya itu memberkati kita. Dukung kami baik dalam doa, baik dalam dana, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, mujizat Tuhan hadir pagi hari ini. Mari bergantung kepada kuasa-Nya, karena dengan kuasa Tuhan menjamin kita melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Dengan kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Mari angkat semua tanganmu, lambaikan kepada Tuhan, nyatakan pagi ini kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Yes, haleluya, ada kuasa dalam setiap pujian. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas
berjalan dalam lembah kekelaman, percayalah engkau hanya sedang berjalan dalam lembah tersebut. Engkau hanya melewati, engkau tidak tinggal di dalam lembah itu. Dan di atas semuanya itu ingatlah, Tuhan Yesus yang selalu besertamu. Kebajikan dan kemurahannya akan mengikutimu seumur hidupmu. Terima kasih Tuhan, tiada pernah kami ragukan Tuhan kasih setiamu Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 rebah di kanan kami Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah Yesus yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sama-sama kita mau katakan, tiada pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragu. Yes, kami gak ragu akan janjimu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram Tuhan, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. kami siap hadapi setiap badai dalam kehidupan kami Tuhan. Badai Sebab Yesus selalu beserta kami Tuhan. gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu dengan iman, nyatakan walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan imanmu nyatakan, tiada pernah kami ragukan kasih setiamu. Tiada pernah ku ragu. Amin Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Amin Jesus. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. mari hadapi setiap badai kehidupanmu.
percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang selalu beserta kami di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan puji-pujian dan kita diberkati selalu. Pujian-pujian yang disampaikan oleh W.L. Singer sangat luar biasa. Dan terus di minggu kelima saudara, tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Desember. Jadi kuat, tetap tangguh iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami bersyukur kalau hari ini karena kebaikan Tuhan kami ada. Karena kebaikan Tuhan kami dipimpin dan disertai oleh Engkau. Senantiasa kasih-Mu melimpah-limpah dan kami percaya itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya baik, puji Tuhan. Tema atau di minggu terakhir kita tentang pemberian bicara tentang sukacita, ucapan syukur. Wow, mendengar kata ucapan syukur kita seringkali bilang mudah ya, gampang. Betul, mudah. Kalau dalam keadaan diberkati kita mengucap syukur, wow mudah. Bisa enggak kita mengucap syukur di saat kita sedang dalam keadaan sulit? COVID-19 yang saat ini terus masih ada ya. Dan lagi sedang dalam proyek semua seluruh mendapatkan vaksin. Ya, semua nggak mungkin bisa. Rasanya berat untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit. Waktu gaji dipotong, waktu kita punya gaji tidak ditepati dan berkurang jumlahnya. Dan lalu kita mengucap syukur. Wow, sesuatu yang sulit. Tapi gereja Tuhan hari ini mau mengajar kita tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur di dalam segala perkara-perkara yang sulit. Itu yang menjadi tugas kita. Ya, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Allah. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu. Masing-masing terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dianalogikan dalam sebuah bahasa Indonesia, kata dalam segala hal artinya sampai yang gak terlihat pun. Sampai yang kecil. Sampai yang gak kepikir. Itu segala hal. Saudara-saudara, sudahkah kita mengucap syukur? Pernahkah kita mengucap syukur di saat yang sedang dalam keadaan sulit? Gak punya uang, gak punya apa-apa. Lalu kita mengucap syukur. Ketawa, bagaimana mungkin? Justru saya malah sedih, justru saya kecewa, justru saya khawatir. Nah inilah musuh-musuh terbesar kita. Kekhawatiran, kekecewaan kita saat kita sedang tidak dalam keadaan baik. Ini salah besar. Justru apakah kalau saudara kecewa, saudara bersungut-sungut, bertambah rasa damaimu? Apakah engkau akan merasa tercukupi batinmu kalau engkau sudah marah-marah? Oh saya gak usah mengucap syukur, saya marah-marah saja. Selesai, saya beres. Gak bisa. Kita gak bisa. Tetap kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena perintah Tuhan. Kita bisa mengerjakan itu karena Tuhan yang suruh. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu menjadi kehendak Tuhan. Kita gak boleh yang menjadi kehendak Tuhan kita lalaikan. Justru kehendak Tuhan kita pegang. Kehendak Tuhan kita pelihara. Kehendak Tuhan itu kita jaga. Jangan sampai lewat begitu saja. Saya mencatat di sini begini saudara. Mengucap syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai umat Kristen. Sebab kegiatan ini adalah kehendak dari Allah. Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal saat sedang berada dalam kesulitan ataupun kesenangan. Dan bukan hanya saat kita sedang menerima berkat, akan tetapi saat kita menemukan kesulitan di dalam hidup. Di dalam hidup. Jadi segala sesuatu, segala hal yang menyangkut dalam kita, keluarga, istri, anak, pendidikan, kuliah, sekolah, ekonomi, pekerjaan, usaha, semua itu segala hal.
Pahami saat ini, klik. Bersyukur adalah satu, mengakui kedaulatan Tuhan. A sampai Z itu semua Tuhan sudah atur. A sampai Z Tuhan sudah yang urus. Tuhan yang sudah lakukan. Jadi kita udah lihat, ini udah kedaulatan Tuhan. Tuhan mau bikin apa, Tuhan mau kerjakan apa, Tuhan mau buat apa, ya kita udah ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kedaulatan Dia. Di luar kedaulatan itu kita nggak mampu. Segala semuanya itu Tuhan sudah bermufakat buat saudara dan saya. Yang kedua, mengucap syukur itu adalah mengadang keadaan hidup seutuhnya. Udah terima. Memang kita udah dapatnya segitu. Kita dapatnya udah diatur. Berkat kita nih sudah tahu nih, Yoel, berkat kamu ini loh 25%. Berkatnya si A 35%. Saya nggak bisa bergerak tuh dari 25%. Tapi saya bisa mengelola 25% lebih dari orang yang memiliki 40 atau 100%. Itu. Terima, terima kasih Tuhan. Yang penting kan kita bisa mencukupi, kita bisa cukup dari 25% ini. Kita harus ingat, menerima keadaan hidup kita. Kita udah punya keadaan yang baik, gak mengucap syukur. Udah punya keluarga yang benar, kita gak mengucap syukur. Kita udah punya pekerjaan yang enak, kita gak mengucap syukur. Ini. Ya, yang ketiga, mengetahui keberadaan Allah. Ingat tadi kata Allah, bersukacita Allah akan menyertaimu. Bersukacita atau bersyukur engkau akan disertai Tuhan. Ketika engkau bersyukur Allah akan menjagaimu, Allah akan memelihara engkau. Jadi kita ingat dengan kebaikan Tuhan itu. Yang keempat, membawa kurban kepada Allah. Jadi kita gak bisa bawa korban, tapi dengan mengucap syukur itu bagaikan korban bagi Allah. Saya thank you, Tuhan terima kasih ya buat berkat-Mu. Kecil, jangan sampai lupa. Karena berkatnya kecil, mengucap syukurnya sebentar aja. Nanti kalau dikasih berkat banyak, saya baru mengucap syukurnya panjang. No, jangan seperti itu. Yang kelima, kesepakatan dengan Tuhan. Memang Tuhan menginginkan untuk kita mengucap syukur. Saudara tidak boleh lalai untuk mengucap syukur. Saudara ada hari ini karena Dia. Dia yang menjadikan hidup kita berfungsi, Dia menjadikan hidup kita lengkap hari ini, tetap mengucap syukur. Jangan kalah saudara dengan burung pipit di pohon. Dia tiap pagi mengucap syukur. Masih hidup, nggak ditembak, masih hidup, masih bisa makan, masih bisa punya keturunan. Itu kan dia mengucap syukur. Dengan puji-pujian yang disampaikan yaitu dengan suara-suara burung yang begitu riang. Dia begitu senang. Tiap pagi di depan rumah saya burung itu berkicau saudara. Saya tahu. Dia menunjukkan kebaikan Tuhan yang sudah pelihara mereka. Kalau manusia kok nggak bisa? Karena kita nggak mau melakukan. Ayo kita lakukan sama-sama. Yang keenam, tanggapan manusia atas kebaikan Tuhan. Jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan itu adalah tanggapan Tuhan, tanggapan saudara tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan thank you ya buat berkat-Mu. Tuhan thank you ya buat semua penyertaan-Mu. Tuhan thank you ya buat semua pengiringan-Mu. Tuhan thank you ya semua buat kekayaanku. Itu semua. Jadi kalau kita hari ini mengucap syukur cuma karena satu masalah yang belum dikerjakan. Hanya satu masalah yang gak dijawab Tuhan. Hati-hati loh saudara. Kalau satu masalah belum selesai, belum berhasil, bukan berarti melupakan berkat-berkat yang kemarin-kemarin sudah engkau terima. Jangan melupakan berkat-berkat yang sudah kemarin-kemarin engkau rasakan. Berkat-berkat yang sudah melimpah-limpah yang luar biasa dulu engkau sudah terima. Jangan lupa. Jangan karena satu masalah engkau lupa mengucap syukur. Jangan karena satu masalah engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai satu masalah engkau tidak berterima kasih dengan kebaikan Tuhan. Yang ketujuh adalah ekspresi hati yang berlimpah. Jadi ada orang setiap hari bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu ekspresi. Karena memang dia mengalami karya Tuhan yang hebat. Dia mengalami karya Tuhan yang dahsyat. Yang orang lain gak mengalami. Hati-hati loh saudara. Mengucap syukur itu berarti Tuhan senang loh. Jadi kalau saudara berhenti mengucap syukur. Berarti saudara membuat Tuhan gak jadi senang sama kamu. Kenapa? Kamu gak pernah berucap syukur. Waktu minta berkatnya, semangat. Udah dapet, cuek. Kita gak mau. Manusia aja bisa tahu loh saudara. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang benar, yang baik. Lalu orang itu lupa mengucap syukur, saudara kecewa. Tapi untung Tuhan gak kecewa loh. Ya Tuhan kita gak pernah kecewa. Dia tahu. Di sini katakan begini statement saya. Di segala keadaan, jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur adalah pintu gerbang
menuju berkat. Pintu gerbang menuju berkat yang melimpah. Pintu gerbang yang menuju kita kesuksesan. Jangan lupa mengucap syukur karena itu pintu gerbang. Jadi hari ini Pak Bu, kita terlatih untuk terus mengucap syukur. Ya, saya menyampaikan ada tokoh-tokoh di sini, saya menemukan Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang pendeta muda yang waktu itu dia mengalami mati muda juga karena dia menentang Nazi Hitler yang ada di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Dan dia katakan ada ultima ratio di mana dia katakan begini, kalau membunuh orang yang jahat dan membunuh demi kejahatan dia, kita tidak apa-apa. Nah di situ ada satu statement yang dibuat oleh Dietrich Bonhoeffer. Ya, akhirnya dia diketahui ingin membunuh Adolf Hitler, akhirnya dia dihukum dan dia mati. Tapi sebelumnya dia pernah menyampaikan gini, hanya rasa syukur saja kehidupan kita menjadi kaya. Penyampaian ini sangat indah sekali. Anda akan menjadi kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya secara materi, tapi kaya pengalaman dengan Tuhan kalau Anda mengucap syukur. Lalu John MacArthur juga bilang begini, hari yang bersyukur sangat berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang percaya untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekalipun, tak peduli seberapapun berombaknya laut, hati orang percaya tetap dapat tenang karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Tidak peduli seberapapun berombak lautan, tidak peduli dengan begitu macam masalah-masalah dalam hidup kita. Tidak peduli dengan begitu banyak hebatnya masalah-masalah dalam hidup kita. Hati orang percaya dapat tetap tenang karena pujian dan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur kita itu membuat semua badai, semuanya lewat. Kita gak jadi takut, kita gak jadi khawatir saudara. 3 sukacita ketika kita mengucap syukur. Yang pertama, melaksanakan perintahnya. Saudara-saudara, tadi sudah dikatakan, kita mengucap syukur itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita mengucap syukur. Bahkan tadi sudah dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi kalau saudara mengucap syukur berarti saudara melaksanakan perintah Tuhan. Hidup ini kalau tidak melaksanakan perintah Tuhan, perintah siapa? Saya melaksanakan perintah Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, saya percaya itu karena perintah Tuhan. Karena saya lewati janji-janji Tuhan. Masakan saya tidak mau sudah ada di dalam Tuhan, tapi kita tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Ketika saudara sudah jadi anak Tuhan, ini kesempatan saudara melaksanakan perintahnya. Amin. Ketika saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan, masakan saudara tidak mau melaksanakan perintahnya? Kalau saudara jadi anak dan punya orang tua, punya perintah, anak itu lakukan nggak? Lakukan, karena itu orang tua kita. Sama. Hari ini kalau saudara melaksanakan perintah Tuhan, itu adalah sebuah sukacita dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saya mau lakukan perintah Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau melakukan perintah Tuhan. Saya mau melakukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu kekal adanya. Saudara dibawa untuk naik level. Saudara dibawa untuk naik kelas. Di tahun pemberian ini, saya tidak ragu lagi untuk terus memancarkan semangat saya untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Statement saya bilang begini, status kita di hadapan Bapa di sorga adalah anak. Saudaraku, engkau harus tahu status engkau sebagai anak. Kenapa kita mengucap syukur? Kalau Allah memberikan pemberian kepada engkau, jangan lihat covernya, jangan lihat mereknya, jangan lihat depannya, jangan lihat masalahnya, jangan lihat persoalannya. Kita sering melihat covernya. Tapi kalau kita lihat covernya, kita akan ribut. Tidak bisa mengucap syukur. Tapi kita harus percaya di dalam Bapa tidak pernah tidak memberikan yang tidak baik. Pembungkusnya mungkin tidak baik. Tapi tapi di dalamnya selalu baik. Amin. Saudara-saudara, itu hebatnya Tuhan. Di balik penderitaan lahir miracle. Di balik penderitaan lahir benefit Tuhan. Di balik kesusahan dan kesulitan lahir mujizat Tuhan. Saudara-saudara, itulah Tuhan kita. Saya tidak ragu untuk terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, itu apa? Mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, ingat status kita di hadapan Bapa di surga adalah anak. Jadi kalau saudara mengucap syukur, wajar. Bilang kiri kanan, kalau kamu mengucap syukur, wajar tahu. Orang anak kok. Orang tua kita susah payah, banting tulang tiap hari, lawan COVID, dia bekerja, gunakan masker, mungkin udah sesakan harus kerja capek. Tapi dia terus bawa uang 1 bulan kemudian untuk anak-anaknya makan, untuk anak-anaknya sekolah. Itu karena orang tua kita bekerja. Masa kan kita gak bilang, Pak thank you ya, Ma thank you ya. Sudah kasih uang sekolah buat saya, sudah kasih uang jajan buat saya, sudah hidupi kami semua yang kuliah. Masa engkau gak mau bilang terima kasih? Itu orang tua di dunia. Bapa di surga lebih. Dia bukan bayarin uang sekolah saja, tapi dia berikan hidupnya untuk saudara. Maka saudara harus mengucap syukur, karena itu adalah perintah. Yang kedua, saya mengucap syukur karena kebaikan Allah dinyatakan. Kebaikan Allah akan dinyatakan. Siapa yang mau bilang Bapa kita baik kalau bukan kita dari diri kita sendiri? Siapa yang mau bilang orang tua kita luar biasa kalau bukan dari anak-anaknya sendiri? Saudara punya tugas. Waktu saudara mengucap syukur, sama Anda membela, Anda memberi harapan, Anda memberi predikat, Anda memberi kehormatan buat orang tuamu. Kalau kita anak Tuhan, kita sedang memberi hormat kita kepada Bapa kita di surga. Kalau kita gak mengucap syukur, tuh anak tuh gak tahu ucapan syukur ya. Udah dikasih berkat, udah ditolongin Tuhan, mungkin gajinya naik. Kok gak ada ucapan syukur sama Tuhan? Tetap aja mengeluh, tetap aja berkurang. Yang salah siapa? Yang jelek siapa? Yang mengajar kita. Hari ini kita harus mengucap syukur. Seberapa pun yang engkau terima. Kalau engkau mengucap syukur, wah ini anak Tuhan nih. Padahal gak besar-besar banget dia honornya. Gak besar-besar banget, tapi rasa syukur dia sama Tuhan gila. Hebat, luar biasa, dahsyat. Ini latihan kita saudara di bumi ini. Saudara mau tahu latihan kita bukan di surga. Latihan kita untuk menjadi orang benar, orang baik, orang betul, orang jujur, orang adil itu di bumi ini. Saudara jangan berpikir latihan saya adalah nanti di surga. Salah. Latihan saudara adalah di dunia ini. Di dunia ini menang gak? Bagaimana saudara menjadi orang yang memerintah bersama Bapa di surga? Kita kan jadi pemerintah kan nanti. Itu dinyatakan kitab Wahyu. Tapi kalau kita gak mau melatih di muka bumi ini, gak mungkin. Kamu bilang jangan harus rendah hati. Kamu sendiri gak rendah hati. Kamu bilang jujur, kamu sendiri gak jujur. Kamu harus adil, kamu sendiri gak adil. Bagaimana kita bisa latihan di surga? Latihan kita sesungguhnya adalah di bumi ini Pak, Bu. Roma 8:28 katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengucap syukur, bagi mereka yang berterima kasih kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja loh saudara. Dia tahu siapa yang bisa mengucap syukur. Dia tahu siapa yang gak pernah mengucap syukur. Saudara mengucap syukur belum sama Tuhan? Inilah yang harus kita latih saudara. Statementnya bilang begini, Allah itu baik. Dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Memang segala sesuatu Allah turut bekerja. Baik dalam manis, pahit, asam, asin, nano-nano. Apapun yang terjadi, pahit, maniskah, asamkah, asinkah. Tetap sesuatu yang manis akan terjadi dalam hidup kita. Karena kebaikan Allah akan selalu menuntun kita kepada rencana Bapa di surga. Habis gelap, terbitlah terang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidupmu mungkin pahit, hidupmu mungkin manis, hidupmu mungkin asam. Hidup mungkin asin. Tapi dengar, kebaikan Allah akan menuntun engkau. Menuntun kamu. Ingat, Tuhan gak pernah ingkar janji. Hobinya bukan untuk menipu, tapi hobinya menepati janji-janjinya. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Kalau kita punya sukacita ucapan syukur, maka rancangan Allah tidak pernah jahat. Wah, saudara selalu dapat dalam perlindungan Tuhan. Rancangan Allah selalu yang terbaik buat dirimu. Rancangan Allah selalu yang the best buat dirimu. Bukan yang jahat, bukan yang gagal, bukan yang kacau.
Jadi catat baik-baik, rancangan Allah tidak pernah jahat buat dirimu. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan itu selalu baik loh saudara. Makanya banyak orang pindah ke Bekasi, mereka punya rumah penuh dengan harapan. Harapan jaya, harapan indah, harapan maju, harapan baru, semua. Jadi kalau saudara katanya mau sukses dan ingin punya harapan, tinggal di Bekasi. Itu guyon saudara. Tapi yang jelas harapan ini adalah harapan dari Allah kita. Statementnya bilang begini saudara. Mengapa kita mengucap syukur? Karena di balik masalah pasti akan ada hal yang istimewa terjadi. Jadi di balik masalah ada miracle, di balik masalah ada mujizat, ya. Karena Allah tidak akan membiarkan kita. Karena Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang percaya. Allah mengetahui rancangan-rancangannya. Itu sebabnya kalau kita sadar akan hal ini, kita akan mengucap syukur. Karena apa yang terjadi pada diri kita selalu indah. Karena planning Tuhan itu ingat selalu indah. Rancangan Allah tidak pernah jahat bagi kita. Rancangan Tuhan tidak pernah yang buruk-buruk. Ngapain juga dia kasih buruk buat kita. Dia sekarang pelihara hidupmu, dia jaga hidupmu. Tidak. Dia pelihara hidupmu karena dia sayang, dia cintai kita. Tidak ada pilihan untuk saudara terus mengucap syukur. Mengucap syukurlah kepada dia. Kita tahu ini hal yang sulit. Enggak, ini hal yang mudah. Cuma kita gak bisa melakukannya. Rutin saudara, rutinitas. Terus mengucap syukur. Jangan hanya ada batasan kalau lagi diberkati, kalau lagi sukses, kalau dapat hadiah, kalau dapat reward, kalau dapat benefit baru mengucap syukur. No, setiap hari. Dalam hal baik, dalam hal yang belum baik, tetap mengucap syukur. Yang terakhir kita tutup. Rahasia mengucap syukur adalah menyatakan mujizat Allah terjadi bagi setiap orang percaya. Akan menjadi bagian dalam kehidupan. Ingat baik-baik, ada Yesus sumber mujizat. Kalau engkau mengucap syukur, Allah sedang beroperasi untuk kesulitanmu. Engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Dia mendengar doa-doamu. Dia mengucap syukur karena kita tahu mengucap syukur adalah alat untuk menyatakan mujizat Allah. Kalau ingin mengalami mujizat Allah, katakan kalau hari ini adalah hari mujizat bagi saya dan kamu. Katakan hari ini mujizat bagi saya dan kamu. Hari ini mujizat saya dan kamu. Hari ini mujizat saya dan engkau. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, haleluya. Kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di bulan Desember saudara. Tinggal beberapa hari lagi. Tetap saudara bersemangat. Tetap saudara bersyukur. Tetap saudara ingat di bulan ini. Tahun pemberian akan mengingatkan kita selalu. Dan antusiasme tidak berkurang sedikit pun. Tuhan baik. Amin. Mari kita berdoa. Arahkan tanganmu kepada Dia. Bapa dalam surga, terima kasih. Segala kebaikan-Mu sudah menjadi nyata. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Dan kami diberkati. Terakhir dari firman-Mu ini Tuhan bicara tentang ucapan syukur. Kami mau terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak pernah ada di dunia ini tanpa Engkau. Dan hari ini kalau kami mengucap syukur itu semua kebaikan-Mu. Saya sembuh dari sakit. Saya boleh dapatkan pekerjaan yang layak. Saya boleh dapat keluarga yang diberkati. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan apa balas kita selain mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini akan selalu mengucap syukur. Bukan hanya hal yang baik. Yang belum baik pun kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Yang selalu memberkati kami, melindungi kami, dan memelihara kami sepanjang masa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara jangan lupa subscribe Kestia Cendrawasih, like dan komen. Kira ini jadi berkat buat kita semuanya. Dan saudara dan saya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kalau hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, saya percaya setiap firman ditaburkan akan tidak pernah sia-sia buat kehidupan Anda. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang luar biasa memberkati setiap jemaat Tuhan yang hari telah mendengarkan firman Tuhan, dan saudara diberkati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami kepada Allah yang luar biasa. Kami sangat senang Tuhan kalau kami hari ini telah memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Setiap firman ditaburkan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya sukacita dari Tuhan itu mengalir bagi setiap umat Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan hidupnya tetap mengasihi Tuhan. Bapa berkati Tuhan. Melalui ibadah online ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengenal nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyertai setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan, baik mereka di dalam pekerjaan mereka, baik mereka di dalam usaha mereka, baik mereka di dalam kuliah mereka, baik mereka dalam sekolah mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya mereka semuanya tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Ibadah online hari ini telah berjalan dengan baik. Kemurahan Allah menyertai setiap anak Tuhan. Ibu bapak saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita saat yang indah ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kebutuhan kita Tuhan tahu, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Terus kedua kalinya. Terima berkat